Usada Bayu adalah teknik. Jadi nama sebuah pengobatan namanya Usada Bayu. Usada yaitu pengobatan, Bayu adalah energi. Jadi pengobatan memakai dengan kekuatan energi tubuh manusia. Karena sebetulnya manusia itu hidup di kolam energi. Nah, kalau ikan itu hidup di kolam air, sedangkan manusia itu hidup di kolam energi. Bayangkan saja kalau kita hidup di dunia ini tidak ada energinya, sudah pasti saya dan semua makhluk mungkin matilah. Maka daripada itu, nama teknik yang memang saya sudah kembangkan dari 10 tahun yang lalu, sebenarnya itu namanya Usada Bayu. Literatur dari Usada Bayu itu memakai 2 lontar. Yang pertama adalah tiwas punggung, yang kedua adalah Buddha kecapi. Nah, di dalam lontar tiwas punggung ini dijelaskan bahwa si tiwas punggung itu mengobati pasiennya itu tidak dengan herbal, tetapi dengan kekuatan batinnya, dengan mempergunakan energi, sehingga banyak pasien ini yang tersembuhkan dengan memakai teknik energi. Artinya bahwa tetua-tetua zaman dahulu, terutama di Bali, itu sudah mengetahui teknik yang disebut dengan teknik energi. Mungkin umumnya yang dikenal di masyarakat ya tenaga prana, reiki, dan segala macam, itu sejenis dengan itu. Namun Usada Bayu lebih mengkhusus bagaimana cara mengolah energi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang bersifat psikis. Artinya penyakit-penyakit yang bersifat psikologi. Artinya yang seperti stres, depresi, dan segala macam. Itulah alasannya Usada Bayu itu saya kembangkan untuk orang-orang yang memang merasa, dan untuk teman-teman yang mungkin ada keluhan secara psikisnya. Yang bisa disembuhkan dengan Usada Bayu itu yang pertama yaitu stres, kedua insomnia, ketiga mungkin bipolar, juga ada keluhan-keluhan psikis lainnya. Jadi Usada Bayu itu sangat-sangat menitik beratkan kepada yang disebut dengan sakit psikis. Nah, karena sakit psikis ini rata-rata dimiliki oleh setiap orang. Saya pun dulu pernah mempunyai sakit psikis. Dengan bantuan Usada Bayu akhirnya saya bisa tersembuhkan. Nah, karena saya merasa ada perbaikan, karena saya merasa sembuh dari teknik saya sendiri, akhirnya saya membagi-bagikan kepada teman-teman. Dulu saya bagi-bagikan kepada teman-teman untuk mencoba dan mentrainya, sehingga efeknya juga akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali. Banyaknya orang seperti histeris ketika dia itu melakukan teknik Usada Bayu. Sebenarnya itu adalah simpanan emosi, simpanan emosi di pikiran bawah sadar itu mengendap sekian lama, sehingga pada saat melatih Usada Bayu itu benar-benar dia itu meledak, sehingga dia terjadi seperti orang histeris, seperti orang trans, seperti orang menjerit-jerit dan segala macam. Sesungguhnya itu alamiah sekali dan sangat normal. Hanya saja mungkin kalau dilihat dari sepintas di video ya tampaknya seperti agak luar biasa sekali. Pada dasarnya itu adalah ledakan-ledakan emosi yang memang terpendam sejak zaman dulu, mungkin sejak kecil di pikiran bawah sadar, sehingga menjadi sebuah penyakit. Pada dasarnya setiap orang memiliki stres, termasuk saya. Karena apa? Dampak kehidupan ini adalah stres. Contohnya, orang pacaran pun itu bisa stres. Karena di sana ada keponya, di sana ada cemburunya, di sana juga ada tekanan-tekanan yang lain. Sehingga kalau kita tidak melepas ataupun merilis daripada timbunan-timbunan stres di dalam pikiran bawah sadar kita, itu akan menjadi sebuah penyakit nantinya. Ya, bermacam-macam. Hanya saja 20% orang sadar dirinya stres ketika sudah menjadi sebuah penyakit. Nah, ini problemnya kan ketika kita sadar, oh saya ini sakit kepala nih, oh saya ini sakit migrain, saya ini sakit jantung seperti berdebar dan segala macam, sering keringetan ataupun mungkin asam lambung naik dan segala macam. Itu baru sadar ketika sudah berlangsung lama.
Dan itulah yang disebut dengan dampak kehidupan ini adalah stres. Hanya saja kata stres itu terlalu ditakutkan oleh setiap orang, padahal arti kata stres kan tekanan ya, yaitu tekanan pikiran, tekanan batin, tekanan psikologi dan segala macam. Contohnya nih misalnya orang kampung. Mungkin orang kampung akan memikirkan bagaimana cara untuk hidup besok, bagaimana mencari pekerjaan dan segala macam. Nah mungkin kalau di kota-kota besar, kemacetan, sudah itu target-target di dalam pekerjaan, sudah itu adanya interaksi-interaksi, tekanan-tekanan pekerjaan, itu juga akan membawa dampak yang sangat stres sekali di dalam kehidupan ini. Dari kalangan mana aja sebenarnya sih banyak ya. Jadi yang pertama dari kalangan istilahnya ada pengusaha, ada juga pelajar, ibu rumah tangga, dosen, guru dan segala macam, itu banyak sekali mengikuti teknik Usada Bayu. Bahkan ada orang yang mungkin kalau di Bali yang disebut dengan pengusada juga sering ikut. Artinya kami itu bukan istilahnya berseberangan dengan beliau-beliau itu, namun kami saling sharing, bertukar pengalaman. Oh kalau di pengobatan alternatif versi Usada Balinya ataupun mungkin versi-versi yang lain, oh seperti ini. Jadi kami itu sebenarnya lebih banyak ke bertukar pengalaman, sharing, sehingga banyak juga dari kalangan-kalangan orang yang notabene-nya adalah sakit-sakit pikiran namun dikatakan sakit black magic. Salah satu contoh, saya punya klien, mungkin saya tidak sebutkan namanya di sini ya. Beliau sudah berobat ke mana-mana, pengobatan alternatif, bahkan sudah melukat juga, itu sudah melakukan ritual tertentu, sehingga beliau banyak sekali menghabiskan biaya. Namun setelah praktek Usada Bayu baru ketahuan bahwa beliau itu sesungguhnya mempunyai trauma. Nah, ketika traumanya ini disentuh, muncullah sebuah histeria yang sangat luar biasa, reaksinya sangat luar biasa sampai banting-banting badan. Dan itu di video yang sebelumnya ataupun di video ini banyak sekali hal-hal yang seperti itu, sehingga sangat baik sekali buat diri kita untuk merenung bagaimana sih caranya untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, Usada Bayu adalah teknik self healing, jadi teknik yang menyembuhkan diri dari dalam. Nah, kalau Anda sudah mampu merilis yang disebut dengan tekanan stres Anda, merilis yang disebut dengan tekanan-tekanan kehidupan, maka hidup Anda akan terasa sangat nyaman, terasa lebih ringan, dan sangat luar biasa sekali. Setiap manusia mestinya dia mampu menyembuhkan dirinya dia sendiri, karena sesungguhnya rumus-rumus kesehatan itu kan artinya self healing. Walaupun Anda mungkin berobat ke tempat lain ataupun mungkin Anda mencari penyembuhan di tempat alternatif ataupun medis, sesungguhnya harus menumbuhkan dulu, rahasianya adalah menumbuhkan keyakinan bahwa Anda mampu sembuh. Nah, kalau Anda sudah ada keyakinan bahwa Anda akan sembuh dengan teknik-teknik apapun, ini juga merupakan proses yang disebut dengan self healing. Nah, self healing itu sesungguhnya adalah bagaimana cara menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, minimal ketika Anda sakit, Anda tidak meronta-ronta, Anda tidak gelisah dengan sakit tersebut, dan Anda juga tidak mencemaskan sakit tersebut terlalu tinggi. Pesan-pesan yang tadi waktu diterapi oleh guru, saya dapat mengeluarkan, mungkin itu merupakan suatu kesedihan saya, masa lalu saya, sehingga di tempat ini saya dapat mengeluarkannya. Mudah-mudahan harapan saya dengan diterapi oleh guru, kedepannya kehidupan saya menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih percaya diri. Oke, selamat siang. Nama saya Trisna, kerja di Pegadaian, dan profesi saya sebagai penaksir di Pegadaian. Saya ikut Usada Bayu ini tertariknya karena saya mengalami beberapa keluhan, seperti mungkin saya tidak bisa memaintain stres saya sendiri, keluhan-keluhan seperti saya sering sakit-sakitan, udah sering berobat juga
ke medis jika tidak ada hasilnya. Jadi saya memutuskan untuk ambil alternatif lain seperti mengikuti workshop kesehatan seperti ini. Mudah-mudahan dengan saya mengikuti workshop Usada Bayu ini akan ada perubahan terhadap diri saya. Saya bisa menerapkan itu di rumah, teori-teori yang sudah diajarkan Usada Bayu bisa saya terapkan di rumah. Semoga dengan itu kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama saya bisa mengelola stres saya sendiri. Terima kasih. Halo, kali ini saya mengikuti workshop Usada Bayu baru pertama kali atas rekomendasi dari suami dan keluarga. Kesan-pesan saya selama mengikuti workshop ini sangat menambah wawasan sekali, meskipun saya awam mengenai hal-hal seperti ini, cuman oleh guru dijelaskan dengan cara yang jadi ikuti aja workshop Usada Bayu. Matur suksma. Halo, selamat siang. Namanya saya GAD. Saya seorang fisioterapis yang sering menangani kasus-kasus kaku-kaku pada otot, leher, pundak, pinggang, dan sebagainya. Di mana kasus-kasus sebagian besar itu tidak sepenuhnya berorientasi pada kasus anatomi tubuh, tapi rata-rata pada kasus psikosomatis. Di mana acara Usada Bayu ini sangat bermanfaat untuk menangani kasus-kasus kejiwaan, di mana kasus mental dan kasus psikis yang terjadi pada masyarakat saat ini. Jadi workshop yang diadakan Usada Bayu ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi jika Bapak dan Ibu mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan, sangat disarankan untuk mengikuti workshop Usada Bayu ini. Terima kasih. Niskala Story saya sangat suka sekali ya, karena apa, akun ini sebenarnya di-create oleh seorang anak muda Karangasem yang mungkin beliaunya sih memang senang di dunia audio video ya. Jadi Niskala Story mungkin kedepannya akan menyajikan informasi-informasi yang sangat menarik, sehingga informasi tentang Niskala tapi tetap memakai yang disebut dengan WWK. Jadi jangan lupa Anda subscribe, sudah itu Anda share, tekan loncengnya, dan dapatkan informasi yang lebih menarik, sehingga kami bisa memberikan video-video ataupun informasi tentang dunia Niskala yang berdasarkan logika dan WWK. Jangan lupa like dan subscribe ya Niskala Story. Jangan lupa like dan subscribe Niskala Story. Jangan lupa like and subscribe Niskala Story. Jangan lupa like dan subscribe ya Niskala Story.